Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Hellboy yang rilis pada tahun 2019. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pada tahun 517 Masehi, para manusia memerangi pasukan makhluk kegelapan yang dipimpin oleh Ratu Dara sang penguasa bernama Vivian Nimue. Peperangan tersebut membuat manusia termaksud rakyat Inggris banyak yang mati. Sang raja bijaksana bernama King Arthur akhirnya turun tangan untuk melakukan perundingan dengan Ratu Dara Nimue. Ia membawa beberapa pasukannya serta penyihir kepercayaannya yang bernama Merlin. King Arthur. Yes, that King Arthur. Saat perundingan berjalan, tiba-tiba pasukan King Arthur mencoba membunuh Nimue dengan melemparkan sebuah tombak. Tentu saja hal itu tak membuat Nimue mati karena ia adalah penyihir abadi. Di sini Nimue menyadari kalau salah satu pengikutnya yang bernama Geneida telah berkhianat bersekongkol dengan King Arthur. Kemudian King Arthur mengeluarkan pedang legendarisnya, yaitu pedang Excalibur, sebuah pedang yang bisa membunuh makhluk kegelapan. Nimue sempat mengeluarkan virusnya menyerang King Arthur, tapi Merlin melindunginya. Dengan cepat King Arthur memotong tubuh Nimue menjadi 6 bagian dan membuat kekuatan Nimue berpindah ke sebuah pohon ek kuno. Karena Nimue adalah penyihir yang tidak bisa mati, King Arthur pun menyuruh prajuritnya untuk memisahkan 6 bagian tubuh Nimue sejauh mungkin agar Nimue ini tak bisa menyatu lagi dengan tubuhnya. Not even the devil himself. Dan inilah dia Hellboy. Pada masa sekarang, kita diperlihatkan dengan agen BPRD bernama Hellboy. BPRD sendiri adalah sebuah organisasi yang ditugaskan untuk meneliti ilmu gaib dan supranatural. Hellboy ditugaskan untuk membujuk rekan kerjanya yang bernama Esteban Ruiz, di mana Ruiz ini hilang saat menjalankan sebuah misi. Hellboy akhirnya menemukan Ruiz di sebuah tempat bertarung dan mendapati kalau sekarang Ruiz menjadi seorang pegulat bernama Kamatos. Melihat kedatangan Hellboy, Ruiz malah menantang Hellboy untuk bertarung di atas ring. Hellboy pun menerima tantangan tersebut. Di sana Hellboy membujuk Ruiz sambil bertarung agar mau kembali ke BPRD. Hellboy lalu menemukan kalau ada yang aneh dengan tubuh Ruiz. Dia seperti bermutasi menjadi monster. Dan benar saja, Ruiz berubah menjadi monster. Ruiz pun berubah menjadi monster vampir lalu menyerang Hellboy dengan sangat beringasnya. Akhirnya Hellboy pun terpaksa melempar Ruiz keluar ring tersebut. Namun sayangnya lemparan Hellboy kurang kuat yang membuat Ruiz malah tertusuk tiang sudut ring. Di sudut ring sebelum Ruiz meninggal, ia mengatakan kepada Hellboy bahwa hari akhir telah tiba dan Hellboy sebenarnya adalah Anung Unrama. Hellboy pun bingung dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Ruiz. Selalu terlihat Hellboy bersedih memikirkan Louis yang telah mati di tangannya sendiri. Lalu datang 2 agen BPRD menyebut Hellboy untuk pulang atas perintah dari ayah angkatnya. Sesampainya di markas BPRD, Hellboy bertemu dengan ayah angkatnya bernama Profesor Broom. Di sana Hellboy menanyakan tentang perkataan Louis yang menyebut dirinya sebagai Anung Unrama. Profesor Broom pun tak mengetahui tentang hal itu. Kemudian Broom memberitahu Hellboy tujuannya memanggil dirinya. Kalau Hellboy dicari oleh grup Osiris yang ada di Inggris untuk membantu membunuh 3 raksasa. Karena Osiris dan BPRD berteman baik sejak masih bayi, dengan terpaksa Hellboy pun menurutinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan makhluk mirip babi hutan bernama Gregek yang sedang mengunjungi penyihir tua yang bernama Baba Yaga, di mana Gregek ini meminta Baba Yaga untuk membalaskan dendamnya di masa lalu kepada Hellboy. Karena Hellboy yang terlalu kuat, Baba pun memiliki rencana yaitu menyuruh Gregek untuk membebaskan penyihir abadi Ratu Darah yaitu Nimue. Jika hal itu berhasil, maka Gregek bisa menggunakan Nimue untuk membalaskan dendamnya kepada Hellboy. Mendengar ide tersebut, Gregek pun akhirnya setuju. Kita kembali ke Hellboy, di mana Hellboy ini sudah sampai di markas Osiris.
Di sini Hellboy bertemu dengan pemimpin klub Osiris bernama Lady Elizabeth Hudson yang juga merupakan seorang penyihir. Lady kemudian memberitahu Hellboy kalau dirinya merasakan tentang hadirnya hari akhir, di mana di penglihatan Lady, Hellboy lah yang berperan sebagai penghancurnya. Lalu melalui bola kristal, Lady menceritakan bagaimana awalnya Hellboy bisa ada di bumi ini saat Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin Nazi bernama Georgy Rasputin dan pasukannya sedang melakukan ritual memanggil sesuatu dari alam neraka untuk dijadikan sebuah senjata. Namun saat ritual hampir selesai, tiba-tiba datanglah pasukan BPRD dan agen Lofter yang langsung membunuh pasukan Nazi beserta Rasputin itu sendiri. Setelah itu agen Lofter menyuruh Brom, Lady dan yang lainnya untuk membunuh apapun yang akan keluar dari lubang sumur ritual tersebut. Saat itu juga muncullah sesosok bocah berwarna merah yang sekarang kita kenal dengan Hellboy. Brom yang tak tega kemudian meminta Lady dan yang lainnya untuk tak membunuh Hellboy. Brom memilih mengambil Hellboy lalu mengadopsinya. Di sisi lain, Gregek pergi ke sebuah gereja, di mana Gregek ini akan mengambil bagian tubuh Nimue yang diduga disembunyikan di dalam gereja. Gregek kemudian mulai membunuh kelompok pendeta di dalamnya. Setelah itu, Gregek memaksa salah satu pendeta untuk menunjukkan peti Nimue berada. Setelah berhasil menemukan petinya, Gregek meminta si pendeta untuk membukakan petinya dengan sebuah mantra. Namun si pendeta menolak melakukannya. Hal tersebut membuat Gregek marah dan langsung mengambil lidah si pendeta lalu memakannya. Kemudian Gregek dengan fasih membacakan mantra dan peti pun terbuka, di mana di dalam peti tersebut terdapat kepala Nimue. Pagi harinya, Hellboy dan para Osiris mulai melakukan persiapan untuk membunuh para raksasa. Setelah semua siap, bawahan Lady langsung memimpin pasukan Osiris menuju ke pedesaan. Sesampainya di pedesaan, mereka menemukan rumah warga yang sudah hancur serta beberapa mayat yang kondisinya tidak utuh lagi. Lalu pemimpin itu melihat jejak kaki raksasa yang menuju ke tepian sungai. Mereka pun mengikutinya. Setelah mengikuti jejak raksasa ke tepian sungai, Hellboy tiba-tiba diserang oleh pasukan Osiris itu. Ternyata tujuan sebenarnya Osiris ini adalah untuk membunuh Hellboy. Pemimpin pasukan kemudian mengungkapkan kalau Hellboy harus dimusnahkan karena Osiris percaya bahwa Hellboy bakal menjadi petaka bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Hellboy ditusuk berulang kali sampai-sampai ia tak sadarkan diri dan jatuh ke sungai. Di saat pemimpin itu akan memenggal kepala Hellboy, tiba-tiba raksasa datang dan langsung membunuh pemimpin tersebut beserta pasukannya. Lalu Hellboy pun pingsan. Di dalam sebuah rumah, ternyata sebagian tubuh Nimue sudah berhasil ditemukan. Tinggal tangan kirinya saja. Sayangnya tangan kiri itu sekarang ada di klub Osiris dan Nimue pun menyuruh Gregek untuk mengambilnya sekarang juga. Kembali lagi ke Hellboy. Hellboy kembali sadar dan mendapati kalau semua pasukan Osiris sedang dimakan oleh dua raksasa. Di saat itu juga tiba-tiba satu raksasa muncul dari belakang dan langsung menyerang Hellboy. Kini Hellboy dikeroyok tiga raksasa. Pertarungan sengit pun terjadi antara Hellboy dan tiga raksasa. Karena raksasa menggunakan otot dan Hellboy menggunakan otaknya, akhirnya Hellboy dapat mengalahkan tiga raksasa tersebut. Karena lelah bertarung, Hellboy kemudian pingsan. Saat sebelum pingsan, dia melihat seorang wanita dan teman-temannya sedang berjalan menghampirinya. Hellboy kini terbangun di sebuah apartemen dan dipertemukan dengan wanita yang menyelamatkannya yang ternyata bernama Alice. Ternyata Hellboy ini kenal dengan keluarga Alice dan mengetahui kalau Alice memiliki kekuatan yang bisa mendengar suara orang-orang mati. Alice lalu menyuruh Hellboy untuk berlindung di bawah meja. Lalu datanglah beberapa pasukan. Ternyata itu adalah Brom dan pasukan BPRD. Ternyata dia datang untuk memastikan Hellboy baik-baik saja. Setelah itu Brom memperkenalkan Hellboy dengan agen M11 bernama Benjamin Daimyo, di mana Brom ini memperkerjakan Hellboy dan Ben untuk menyelidiki tentang bangkitnya penyihir abadi Ratu Darah atau Nimue. Brom mengungkapkan kalau 5 potongan tubuh Nimue berhasil dicuri dan sekarang tinggal satu lagi yang masih ada di klub Osiris. Brom pun langsung memerintahkan Hellboy dan Ben untuk pergi ke klub Osiris sekarang juga. Brom juga meminta Ben untuk membawa Alice karena Alice memiliki kemampuan yang bisa membantu tugas mereka.
Sesampainya di klub Osiris, Alice terlihat kesakitan karena mendengar suara-suara roh yang telah mati. Lalu saat diselidiki, mereka menemukan kalau semua anggota Osiris telah terbunuh semua. Begitu pula dengan Lady Hudson. Kemudian Alice menggali informasi dengan menyentuh kepala Lady lalu berkomunikasi dengan rohnya lewat mulut Alice. Roh Lady lalu memperingati Hellboy kalau Nimue telah bebas dan sekarang ia sedang mencari seorang raja untuk dijadikan pasangan menguasai dunia. Tentu saja yang Nimue cari adalah Hellboy. Setelah itu roh Lady kembali ke alamnya. Hellboy lalu mendengar suara di sebuah gudang. Ia pun langsung pergi ke gudang tersebut dan menemukan Gregek sedang membawa sebuah peti yang berisikan tangan milik Nimue. Keduanya pun terlibat perkelahian, namun tidak lama kemudian Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan sebuah pikiran, di mana Nimue ini mengajak Hellboy untuk bergabung dengannya. Nimue juga memberitahu Hellboy tentang bagaimana makhluk seperti Hellboy dan lainnya diperlakukan seperti makhluk yang tak pantas hidup di bumi. Nimue kemudian menghilang dan Gregek pun berhasil melarikan diri. Setelah itu Hellboy menceritakan tentang Gregek yang ada sangkut pautnya dengan Alice, serta mengapa Gregek dendam dengan Hellboy. Dulu waktu masih bayi, orang tua Alice meminta bantuan kepada Hellboy karena sudah beberapa hari bayi Alice berperilaku aneh. Hellboy kemudian curiga kalau bayi Alice yang ada di hadapannya adalah Cengelim, sebutan untuk anak iblis, dan benar saja. Saat Hellboy mendekatkan sebuah besi ke arah Alice, Alice langsung menangis kesakitan dan langsung berubah menjadi Gregek kecil. Hellboy mencoba menangkap Gregek, namun Gregek yang sangat lincah dan berhasil melarikan diri. Setelah itu Hellboy meminta untuk mengembalikan bayi Alice yang sesungguhnya. Kalau tidak, dia sendiri yang akan mengambilnya dan menghabisi teman-teman Gregek. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya salah satu peri datang dan membawa bayi Alice kembali ke pelukan orang tuanya. Itulah kenapa Gregek dendam dengan Hellboy, karena Hellboy menghancurkan rencana Gregek yang ingin diasuh oleh manusia. Di sisi lain, Gregek dan beberapa penyihir tua sedang melakukan ritual membangkitkan Nimue. Mereka menjahit bagian tubuh Nimue yang terpisah. Akhirnya Nimue bangkit kembali dan siap untuk memimpin kegelapan seperti dahulu kala. Namun Nimue belum sepenuhnya kuat karena kekuatan sihirnya yang sebenarnya masih ada di pohon ek kuno. Nimue dan Gregek pun berencana untuk mencari pohon tersebut. Ben kemudian membawa Hellboy dan Alice ke markas M11 dan bertemu kembali dengan ayah angkatnya. Di sini Hellboy menanyakan kepada Broom tentang alasannya tak membunuh Hellboy saat pertama kali menemukannya. Broom menjawab bahwa dirinya melihat Hellboy memiliki potensi baik di dalam jiwanya. Hellboy pun membantahnya karena ia tahu kalau dirinya bakal menjadi raja yang sangat berbahaya bagi kehidupan bumi jika Nimue berhasil menjerumuskan Hellboy. Hellboy kemudian pergi dengan perasaan marah. Terlihat Ben pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan peluru khusus yang bisa membunuh Hellboy. Hellboy terjerumus bersama Nimue. Kembali lagi ke Hellboy, dia yang sedang menaiki lift tiba-tiba dibawa ke dimensi lain, di mana Hellboy ini didatangi rumah penyihir Baba Yaga. Setelah Hellboy masuk ke rumah Baba, Baba langsung menyambut Hellboy dengan sajian makanan yang aneh-aneh. Salah satunya adalah sup jari bayi. Kemudian Baba menawarkan bantuan untuk menemukan Nimue. Namun sebelum memberitahu keberadaan Nimue, Baba meminta imbalan berupa satu mata Hellboy untuk menggantikan matanya yang hilang. Setelah Hellboy menyetujuinya, Baba memberitahunya kalau Nimue akan pergi ke pohon ek kuno yang ada di Pendant Hill untuk mengambil kekuatannya. Agar Hellboy bisa membunuh Nimue, Hellboy harus menemukan Nimue terlebih dahulu sebelum ritual pengambilan kekuatannya dilakukan. Telah tahu semuanya, Hellboy malah melanggar janjinya kepada Baba dan langsung pergi begitu saja. Hal tersebut membuat Baba marah dan langsung menyerang Hellboy. Di saat Hellboy akan membunuh Baba, Baba langsung memiringkan rumahnya, membuat Hellboy jatuh dan berakhir di meja Broom. Di sana Hellboy langsung mengajak Ben dan Alice untuk cepat-cepat pergi ke pohon ek kuno yang ada di Pendant Hill sebelum Nimue mengambil kekuatannya. Saat di perjalanan menuju ke pohon ek kuno, Alice bertanya kepada Ben tentang bekas luka di wajahnya. Ben menceritakan waktu dia masih menjadi seorang prajurit, dia dan pasukannya sedang berlatih di Belize. Lalu salah satu ketua suku
meminta bantuan untuk membunuh siluman jaguar. Seluruh tim Ben terbunuh oleh jaguar tersebut dan hanya Ben lah yang berhasil selamat, telah mendapat luka dan cakaran di wajahnya. Lalu terlihat ketiganya mendarat di hutan dekat pohon ek kuno. Saat mereka menyusuri hutan, tiba-tiba muncullah segerombolan mayat hidup dari bawah tanah dan langsung menyerang mereka. Ben kemudian menyuruh Hellboy untuk pergi ke pohon ek kuno lebih dahulu, sedangkan dirinya dan Alice akan berurusan dengan mayat hidup tersebut. Lalu terlihat Nimue dan Gregek kini telah sampai di pohon ek kuno. Mereka langsung melakukan ritualnya untuk mengambil kekuatannya kembali. Setelah ritual selesai, Nimue membangkitkan makhluk-makhluk kegelapan yang selama ini bersembunyi, termaksud 3 penyihir Nimue yang dahulu berkhianat. Melihat hal itu, Nimue marah dan langsung membunuh 2 penyihir, menyisakan 1 penyihir yang bernama Geneida, memberinya kesempatan kedua. Lalu datanglah Hellboy. Nimue pun langsung memujuk Hellboy untuk bergabung dengannya. Tentu saja Hellboy menolak. Kemudian Nimue membuka sebuah portal ke arah perkotaan untuk memulai pemerangi manusia bersama dengan Gregek. Sebelum Nimue pergi, Alice dan Ben datang untuk menahannya. Namun sayangnya Nimue lebih dahulu melemparkan potongan mahkotanya ke leher Alice. Setelah Nimue pergi, tubuh Alice mulai memburuk, di mana potongan mahkota yang ada di leher Alice mulai meracuni tubuhnya. Lalu dia menghampiri ketiganya untuk memberitahu kalau yang bisa menyembuhkan Alice hanyalah penyihir Merlin. Geneida lalu menunjukkan lokasi makam Merlin yang berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Hellboy dan Ben langsung pergi ke makam Merlin sambil membawa Alice. Sesampainya di makam, Hellboy langsung membuka peti mati Merlin dan menemukan Merlin hidup kembali. Merlin kemudian mencabut potongan mahkota di leher Alice dan berhasil menyembuhkannya. Setelah itu Merlin menidurkan Alice dan Ben hanya untuk berbicara 4 mata dengan Hellboy. Merlin mengungkapkan tentang kebenaran kepada Hellboy bahwa sebenarnya Hellboy adalah keturunan langsung dari King Arthur, di mana anak perempuan dari cucu-cucunya King Arthur menjalani hubungan dengan iblis dan melahirkan seorang anak. Anak tersebut adalah Hellboy sendiri, yang berarti Hellboy keturunan asli dari King Arthur. Merlin kemudian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memunculkan pedang Excalibur dan menyuruh Hellboy untuk mengambil pedangnya. Hanya dengan pedang Excalibur yang bisa membunuh Nimue. Di saat Hellboy memegang pedang Excalibur, ia mendapatkan penglihatan tentang dirinya menjadi sang penguasa neraka, membunuh semua manusia dengan pedang Excalibur. Hellboy pun kaget dan memilih untuk tak mengambil pedangnya. Seketika itu juga pedang Excalibur hilang dan Merlin mati untuk selamanya. Di London, Nimue dan Gregek mulai menyerang perkotaan dengan menyebarkan wabah mematikan. Broom yang mengetahui hal itu lalu menyuruh anak buahnya untuk menemukan Nimue. Lalu tiba-tiba Nimue sudah berada di markas M11, menyerang markas M11 untuk menghancurkan BPRD. Lalu terlihat Ben mendapatkan pesan kalau markas M11 diserang. Dengan segera mereka pun kembali ke markas. Beberapa saat kemudian, Hellboy, Alice, dan Ben mendatangi M11. Di sini mereka menemukan seluruh anggota dan pekerja sudah terbunuh. Namun mereka tak menemukan mayat Broom. Kemudian Hellboy dan Alice melihat sebuah berita yang menampilkan para polisi sedang mengepung Nimue di Katedral Santo Paulus. Ketiganya pun langsung menuju ke katedral. Sesampainya di katedral, Hellboy, Alice, dan Ben dihadapkan dengan Gregek yang sekarang tubuhnya sangat besar, di mana Gregek ini diberi kekuatan oleh Nimue. Ketiganya lalu bertarung melawan Gregek, namun sayangnya Gregek lebih kuat dari mereka. Hellboy lalu buy one dengan Gregek. Saat mereka sedang bertarung, tanpa sengaja Ben tertimpa bangunan. Di saat itu juga Ben merasakan tubuhnya gemetar, dan disinilah terungkap kalau sebenarnya Ben adalah siluman jaguar. Ben menolak untuk menyuntikkan biusnya dan memilih untuk bermutasi menjadi jaguar. Setelah itu Ben langsung membantu Hellboy melawan Gregek. Walaupun dikeroyok, Gregek masih bisa mengalahkan Hellboy dan Ben.
Di saat Gregek akan membunuh Hellboy, Nimue tiba-tiba datang. Nimue menghentikan Gregek. Gregek pun bingung kenapa dirinya tak boleh membunuh Hellboy. Padahal kebangkitan Nimue atas usaha Gregek itu sendiri. Lalu Nimue mengungkapkan kalau dirinya ingin menjadikan Hellboy sebagai rajanya. Nimue kemudian langsung membunuh Gregek dengan menyusutkan tubuh Gregek menjadi sangat kecil dan hancur. Nimue lalu membujuk Hellboy untuk menjadi pasangannya. Karena Hellboy menolak, Nimue mengangkat tubuh Hellboy lalu membantingnya sampai ke ruang bawah tanah, di mana di ruangan tersebut Hellboy menemukan makam King Arthur yang asli beserta pedang Excalibur. Lalu Nimue memaksa Hellboy untuk mencabut pedangnya. Terlihat Nimue juga menyeret Broom dan akan membunuhnya jika Hellboy tak mau melakukannya. Nimue pun membunuh Broom dengan menyentuh leher Broom. Sementara Ben kini kembali ke bentuk manusianya. Melihat ayahnya terbunuh, Hellboy pun marah. Ia langsung mencabut pedang Excalibur untuk membunuh Nimue. Namun sayangnya Hellboy malah terjerumus ke wujud aslinya, yaitu iblis yang lengkap dengan tanduknya serta mahkota api yang ada di atas kepala Hellboy. Hellboy lalu berjalan keluar dan langsung membangkitkan monster-monster raksasa dari neraka. Monster-monster tersebut berkeliaran di jalanan serta membunuh manusia yang ada di dekatnya. Mengetahui kondisi sudah memburuk, Alice pun menghampiri jasad Broom untuk memunculkan rohnya. Roh Broom kemudian memberitahu Hellboy kalau dirinya selalu mencintai Hellboy sebagai anaknya sendiri. Kayak itu juga Hellboy pun terdiam, kemudian langsung memenggal kepala Nimue. Hellboy juga mengembalikan semua monster raksasa kembali ke alamnya. Setelah itu Hellboy membuang kepala Nimue ke neraka untuk mengakhiri Nimue. Melihat kalau Hellboy ternyata menolak menjadi raja, akhirnya Ben pun menghancurkan peluru khususnya dan memilih berteman dengan Alice serta Hellboy itu sendiri. 6 bulan kemudian, Hellboy, Alice, dan Ben berada di Siberia untuk memberantas Atlantis Society. Setelah itu ketiganya menemukan sebuah tangki yang di dalamnya terdapat makhluk hidup. Dengan kredit, Hellboy terlihat mabuk di atas kuburan ayahnya. Lalu Hellboy didatangi agen Lobster hanya untuk mengatakan kalau Hellboy jangan pernah menyia-nyiakan potensinya. Di akhir kredit, kita diperlihatkan dengan Baba Yaga yang sedang berbicara dengan makhluk yang tidak diketahui, di mana Baba ini menyuruh si makhluk tersebut untuk menemukan Hellboy. Jika si makhluk berhasil, maka Baba akan memberikan imbalan yang disepakatinya, yaitu memberikan si makhluk kematian, yang berarti makhluk tersebut selama ini belum mati-mati alias abadi. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Hellboy tahun 2019. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya! Hey! I'm on your side! Sorry, my bad.